Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tunjung Palupi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng rangkuman dari 7 sesi penting mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Tujuannya simpel aja kok. Kita mau lihat inti materinya dengan cara yang lebih santai dan gampang dicerna. Yuk, kita mulai? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari pengenalan dasar soal PJJ. Terus, kita gali lebih dalam fondasi konsep dan teorinya. Setelah itu, kita intip gimana sih teknologi ini diterapin di lapangan, gimana cara ngelolanya, dan terakhir kita tarik kesimpulan utamanya. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar belajar jarak jauh. Jadi, sebelum kita ngobrolin teknologinya yang canggih-canggih, penting banget buat kita paham dulu apa sih sebenarnya pendidikan jarak jauh itu. Kenapa konsep ini jadi relevan banget di zaman sekarang? Nah, sekarang kita bangun fondasinya. Di sesi 1 dan 2, kita dikenalin sama dua pilar utama yang jadi penopang semuanya. Yang pertama itu teknologi pendidikan, dan yang kedua pendidikan jarak jauh itu sendiri. Apa sih bedanya dan gimana keduanya nyambung? Baik, kita mulai dari sesi pertama ya. Jadi di sini kita belajar kalau teknologi pendidikan atau TP itu bukan cuma soal alat kayak laptop atau video, bukan. TP itu lebih ke sebuah proses buat merancang pembelajaran yang sistematis, yang basisnya riset, supaya orang bisa belajar lebih efektif. Intinya, gimana caranya kita bikin proses belajar jadi lebih terencana dan terstruktur. Lanjut ke sesi kedua, kita bahas soal pendidikan jarak jauh atau PJJ. Ini juga bukan sekedar belajar dari rumah loh. PJJ itu sebuah sistem pendidikan utuh yang dirancang super fleksibel. Tujuannya buat mendobrak batasan ruang dan waktu, jadi pendidikan bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Dan PJJ ini perjalanannya panjang banget. Dulu awalnya cuma lewat surat menyurat, bayangin. Sekarang udah jadi sistem digital yang fleksibel banget, bisa diakses kapanpun dan di mana-mana. Dan kedepannya, wah bakal makin terintegrasi penuh sama teknologi canggih. Oke, konsep dasarnya udah dapet. Sekarang, gimana sih aplikasinya di dunia nyata? Nah, sesi 3, 4, dan 5 ini bakal nunjukin ke kita berbagai wujud PJJ dalam praktek sehari-hari. Di sesi ketiga, kita dikenalin sama banyak banget istilah ya kan? Ada online learning, e-learning, blended learning, sampai mobile learning. Masing-masing ini punya pendekatan yang beda-beda. Ada yang pakai platform khusus, ada yang lewat video conference, ada juga yang belajarnya cukup dari HP. Dan yang jadi semangat utama di balik semua ini adalah konsep pendidikan terbuka. Artinya, memberikan keleluasan penuh buat peserta didik untuk belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Fleksibel banget kan? Terus di sesi 4, kita belajar gimana cara ngerancangnya. Ternyata nggak asal-asalan loh. Ada yang namanya pendekatan sistem. Mulai dari analisis dulu kebutuhannya apa, terus rumuskan tujuannya, pilih strategi dan media yang pas, dan terakhir dievaluasi. Rapi banget prosesnya. Sesi kelima ngebahas gimana teknologi itu jadi game changer buat PJJ. Di era digital sekarang, PJJ jadi makin gampang dijangkau dan kualitasnya juga meningkat. Tapi ada tapinya nih. Ternyata untuk beberapa hal kayak membangun sisi afektif atau melatih keterampilan kerja tertentu, pertemuan tatap muka itu masih penting banget. Sekarang kita masuk ke dapurnya PJJ. Gimana sih bahan ajarnya dibuat? Terus sistemnya diatur gimana biar semua berjalan lancar? Nah, sesi 6 dan 7 bakal jawab pertanyaan ini. Sesi ke-6 ini fokus ke jantungnya PJJ, bahan ajar. Materinya itu nggak bisa cuma dilempar gitu aja ke mahasiswa. Bahan ajar PJJ itu harus dirancang khusus, biar bisa dipelajari secara mandiri, harus jelas, interaktif, dan lengkap sama panduan aktivitas belajarnya. Lanjut ke sesi ke-7, kita ngomongin manajemennya. Biar PJJ bisa jalan dengan baik, ada 3 subsistem utama yang kerja bareng. Ada subsistem dasar, subsistem utama, dan subsistem jaminan kualitas. Semua ini, mulai dari pengembangan bahan ajar sampai distribusinya, diatur sedemikian rupa biar PJJ berjalan lancar dan berkualitas. Oke, kita udah ngelewatin semua sesi. Jadi, apa dong benang merah dari semua ini? Yuk kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya gini, teknologi pendidikan itu ibarat fondasinya. Dia yang nyediain teori, prinsip, dan metode buat merancang pembelajaran yang efektif. Nah, PJJ itu jadi bentuk penerapan nyata dari teknologi pendidikan tadi untuk ngasih layanan belajar yang super fleksibel, terbuka, dan bisa menjangkau semua orang. Jadi, poin kuncinya cuma satu.
Teknologi pendidikan dan PJJ itu dua hal yang saling melengkapi. Keduanya bersinergi, kerja bareng buat menciptakan pengalaman belajar yang modern dan gampang diakses oleh siapa saja. Nah, itu dia rangkuman singkat materi kita dari pertemuan 1-7. Semoga penjelasan ini bisa kasih gambaran awal buat teman-teman semua ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua kemajuan yang ada sekarang, kira-kira gelombang teknologi berikutnya bakal membentuk PJJ jadi seperti apa ya di masa depan? Pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan.